Sejarah memang penuh dengan misteri dan teka-teki, terutama ketika kita berbicara ketika pada masa revolusi, di mana pada masa itu banyak sekali hal yang jarang diketahui oleh publik, di mana ada juga pertentangan antara kaum muda dengan kaum tua, di mana kaum muda dipelopori oleh Sukarni dan Wikana, sedangkan kaum tua dipelopori oleh Soekarno dan Hatta. Akan tetapi, kedua kubu ini merupakan tonggak yang sangat penting dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terutama Wikana yang dalam perannya sangat vital dalam menjelaskan atau menghantarkan agar proklamasi itu dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun dari pihak Jepang. Bagaimana penjelasannya? Silahkan kalian simak dalam penjelasan yang akan saya sampaikan setelah tayangan berikut ini. Baik, dalam materi ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul lakon dalam pusaran revolusi. Relasi Wikana di kalangan intelijen Jepang berhasil mengamankan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan. Halo, saya Septa Rahadian. Teman-teman dapat mengecek saya melalui site https://campsite.bio/septa_rahadian. Bagian pertama, bagaimana pemuda Indonesia mempengaruhi Dwi Tunggal untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kronologinya dimulai pada 14 Agustus 1945. Beberapa pemuda berkumpul di sebuah kebun pisang dekat lapangan terbang Kemayoran. Saat itu Khairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hana, Sudiro, Trimurti, dan Sayuti Melik berniat menemui Bung Karno dan Bung Hatta yang kabarnya akan mendarat dari Saigon, Vietnam. Sesuatu telah membuat mereka gundah. Jepang telah kalah perang, sementara kemerdekaan Indonesia direken sebagai hadiah dari Jepang. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta menapakkan kaki keluar dari tangga dan berjalan menjauhi pesawat, tiba-tiba para pemuda itu menghampiri keduanya. "Selamat datang kembali Bung Karno, Bung Hatta. Kami semua menunggu oleh-oleh yang Bung bawa dari Saigon," kata Khairul Saleh. "Pokoknya kemerdekaan sudah dekat. Kita semua harus siap," sahut Bung Karno. "Proklamirkan kemerdekaan sekarang juga, Bung," timpal Khairul Saleh. "Kita tidak bisa bicara soal itu di sini. Kempetai mengawasi kita. Bubarlah, nanti kita bicarakan lagi," tandas Bung Karno menutup percakapan. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini, dalam pertemuan itu Wikana tidak hadir. Dia masih berada di kantor Subarjo di Jalan Kebon Sirih. Meski saat itu Subarjo termasuk golongan tua dan Wikana golongan muda, namun keduanya dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat. Ketika Maeda meminta Subarjo untuk mendirikan sebuah asrama pendidikan pemuda-pemuda Indonesia yang kemudian diberi nama Asrama Indonesia Merdeka, Subarjo meminta Wikana untuk mengepalai asrama itu. Di asrama itu,
Wikana atas permintaan Soebardjo mengadakan diskusi-diskusi politik dan kebangsaan yang menghadirkan narasumber seperti Soekarno, Muhammad Hatta, serta Iwa Kusuma Sumantri. Bagaimana reka kejadian? Menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Malam hari sekitar pukul 8, para pemuda yang sempat menemui Bung Karno dan Bung Hatta di Kemayoran kembali berkumpul di belakang Eichmann Institute atau Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur nomor 17, sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Di sana, pemuda dari kelompok Menteng 31 seperti Khairul Saleh, Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subadyo Sastrosoetomo sudah menunggu. Kali ini, Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 23.00 diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua sekaligus juru bicara. Kenapa Wikana dipilih? Pertimbangannya, dia dianggap sudah kaya pengalaman berorganisasi. Wikana pernah menjadi anggota Barisan Pemuda Gerindo, Laskar Jawa Barat, serta Angkatan Pemuda Indonesia. Bersama Khairul Saleh, Subadyo Sastrosoetomo, dan beberapa pemuda lainnya, Wikana menuju kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di sana rupanya sudah ada Bung Hatta, Soebardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Joyo Pranoto, dan Buntaran. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno. Proklamasi kemerdekaan harus segera dibacakan, kata Wikana. Tunggu sebentar, kata Bung Karno meminta pertimbangan tokoh-tokoh yang lain. Kami tidak setuju kalau pemuda-pemuda yang memproklamasikan kemerdekaan, kecuali jika saudara-saudara memang sudah siap. Boleh coba, saya ingin melihat kesanggupan saudara-saudara. Bung Hatta menantang. Kalau Bung Karno tidak mau mengumumkan proklamasi di Jakarta, besok akan terjadi pertumpahan darah yang amat dahsyat, kata Wikana. Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok itu, sudahilah nyawa saya malam ini. Jangan menunggu besok. Mendengar ucapan Wikana, Bung Karno sedikit marah. Dalam autobiografinya, Bung Karno yang berjudul Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adam, saat itu Bung Karno merasa bahwa para pemuda belum memiliki kesiapan total bila sewaktu-waktu terjadi bentrokan fisik melawan kekuatan senjata Jepang. Sedangkan dalam buku Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia yang ditulis oleh Harry Poze, penolakan Bung Karno bukan tanpa alasan. Bung Karno dan Bung Hatta, keduanya tak ingin meninggalkan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang sudah berada di Jakarta untuk rapat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas lobi Wikana gagal, dan menjelang sahur pukul 1.30 dini hari, para pemuda akhirnya undur diri. Mereka melanjutkan rapat ke asrama Bapperti, ke Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia. Benedict Anderson dalam bukunya Revolusi Pemuda menuliskan, asrama menjadi tempat yang penting bagi sejarah pergerakan kaum muda Indonesia, khususnya di zaman pendudukan Jepang. Hasil rapat para pemuda kemudian memutuskan bahwa kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat Indonesia dan tidak perlu menunggu kemerdekaan dari Jepang.
para pemuda juga berencana untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari tangan Jepang. Para pemuda sepakat untuk membawa kedua tokoh tersebut keluar dari Jakarta, dan pilihan lokasi jatuh ke Rengas Dengklok, Karawang. Dalam buku sekitar proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditulis oleh Sidi Kertapati, pukul 6.00, sebuah mobil keluar dari Cikini 71 membawa beberapa orang yang akan menculik Bung Karno. Khairul Saleh, Wicana, dan Dr. Muwardi pergi ke Pegangsaan Timur nomor 56 untuk membangunkan Soekarno dan menyiapkan keberangkatan. Sementara itu Soekarni dan Yusuf Kunto menuju kediaman Bung Hatta di Miyakodori. Kepada Bung Karno, Wicana mengatakan, situasi gawat dan tidak stabil, Bung. Harus disingkirkan. Lalu bagaimana dengan istri dan anakku, sahut Bung Karno. Wicana menjawab dengan, dibawa sekalian saja. Segera kemasi barang-barang, Bung. Sementara itu, kelompok pemuda yang mendapat tugas mengambil Bung Hatta menggunakan dalih bahwa Bung Karno memanggil Bung Hatta karena ada situasi genting. Mereka menyadari jika Bung Hatta dipaksa untuk memproklamasikan, maka Bung Hatta akan menolak dan beliau tidak akan mau untuk pergi. Tapi ternyata di Rengas Dengklok, para pemuda juga gagal membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk membacakan proklamasi kemerdekaan. Sementara itu, di Jakarta muncul kepanikan karena hilangnya Bung Karno dan Bung Hatta. Soebardjo dan Sudiro yang dari golongan tua kemudian membujuk Wicana untuk mengatakan di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada. Setelah mendengar janji Soebardjo untuk membantu melaksanakan proklamasi kemerdekaan, Wicana akhirnya luluh juga dan tak sampai hati untuk terus menyimpan rahasia. Cuitan atau nyanyian Wicana ini sempat disesalkan oleh Khairul Saleh dan A.M. Hanafi. Saya dan Khairul Saleh menggasak Wicana habis-habisan, tapi mau apa lagi? Untunglah dia mengakui kesalahannya. Kalau tidak, habislah namanya sebagai pejuang di mata kami. Setelah mengetahui di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada, Soebardjo langsung menjemput keduanya kembali ke Jakarta. Sementara itu, Wicana bertugas mengatur semua keperluan pembacaan proklamasi di rumah Bung Karno. Dia pun memastikan kesediaan Laksamana Maeda untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Wicana pula lah yang mengatur agar para Kaigun atau Angkatan Laut Jepang untuk tidak mengganggu jalannya proklamasi. Melalui perantara Soebardjo, Wicana memang punya hubungan luas di kalangan Jepang, tidak terkecuali di kalangan intelijen Kaigun. Karena perannya lah perhelatan proklamasi aman dari jamahan Kampetai yang bisa saja menghabisi para tokoh itu sewaktu-waktu. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan jika ternyata ada tokoh-tokoh kecil, cerita-cerita kecil yang jarang sekali dituliskan dalam buku-buku sejarah, di mana salah satu perannya adalah Wicana yang dia berperan untuk bisa menjalankan tujuannya agar proklamasi itu dapat berjalan dengan lancar. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih.